Ya, pemirsa, dugaan kecurangan yang dilakukan sejumlah pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara kembali mewarnai kontestasi pemilu 2024. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sore ini ada Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jerry Sumampo, juru bicara Timnas Ainis Muhaimin Tatak Ujiati, Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita ke TKN terlebih dahulu mungkin. Bang Noel, ini kan lagi-lagi ada dugaan ketidaknetralan aparat terhadap Paslon 02. Setelah sebelumnya, baru-baru ini juga ada viral foto dari Dandim Sukoharjo bersama pasangan Prabowo Gibran. Tanggapan dari TKN seperti apa, Bang Noel? Oke, sikap besar institusi yang selama ini kita percayain, yaitu institusi kepolisian dan institusi tegas bahwa kami akan tetap menjaga netralitas. Nah, ini yang membuat narasi kan sebenarnya sudah tahu, yang mengorkestrasi persoalan kan kita sudah tahu selama ini. Kenapa tidak diangkat tuh kasus yang Papua NS yang di Jawa Timur, yang jelas-jelas perintahnya ke siapa? Ini seakan-akan nih yang diskreditkan kami terus, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini resiko dan konsekuensi politik yang harus kita terima. Tapi sekali lagi, sikap TKN adalah usut semuanya, jangan tidak. Semua harus diproses secara hukum. Dan Bawaslu harus cepat responnya. Dan penegak hukum juga harus. Dan ingat, yang mereka miskreditkan ada 4 institusi. Pertama kepolisian, TNI, kejaksaan, kemudian satu lagi adalah demokrasi. Dan ini membuat kami semakin miris. Karena ini udah keterlaluan sekali. Selama ini kami diam, tapi lama-lama orkestrasinya sudah keterlaluan. Jadi menurut kami sudah harus ada penindakan secara hukum. Agar apa? Hal-hal yang begini tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, yang mengorkestrasikan ini harus diusut dan ditangkap. Dan kami sudah tahu siapa yang mengorkestrasikan ini. Dan kita tahu pihak mana. Baik, Bang Noel. Artinya dari 02 menganggap ini upaya untuk mendiskreditkan, dan tadi Anda bilang ini sudah tahu pihaknya siapa. Apakah TKN sudah mengecek kebenaran video yang beredar ini, Bang Noel? Kita sudah tahu, 7% kita tahu. Dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah hukum juga. Agar apa? Orang-orang ini, oknum-oknum ini tidak selalu berkeliaran di ranah politik kita dan di ranah demokrasi kita. Udah keterlaluan. Dulu yang ini ya, saya kasih tahu cluenya. Ini orang mengorkestrasikan yang waktu Prabowo gampar menteri, menampar menteri dan nyekek menteri. Itu orang-orangnya. Sama orang-orangnya. Baik, artinya ini ada beberapa orang menurut TKN yang melakukan ataupun menyebarkan video ini, seperti itu Bang Noel? Aduh, bukan berapa orang sudah tahu siapa yang mengorkestrasikan selama ini. Yang pokoknya orangnya kalau ada apa-apa nangis-nangis melulu lah, itu cluenya tuh. Cengeng itu. Baik, Bang Noel, dari TKN tadi menyebut akan menempuh langkah hukum. Apa langkah yang akan ditempuh? Apakah sudah melaporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa? Pertama, biarkan dulu Kajari di Sumatera Utara itu sama Dandim dan semua ya, para penegak hukum itu, mereka melaporkan. Kemudian ya karena kami tidak merasa didiskreditkan, ya kami cukup diam mengumpulkan bukti-bukti, menunggu hasil apa yang dilakukan oleh Bawaslu setempat ya, agar kita semakin jelas. Dan kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang selama ini jujur kesannya sangat jelas lah ya. Kesan itu menyerang pasangan yang selama ini kami dukung. Itu yang jelas, yang pasti kami sedang melakukan upaya hukum juga. Gitu loh. Kalau ini udah keterlaluan menurut kita. Baik, TKN sedang menyiapkan langkah hukum ya. Bekerja. Baik, TKN sedang menyiapkan langkah hukum ya Bang Noel ya. Mungkin kita ke TPN dan Timnas dulu, ke TPN terlebih dahulu Bang Roni. Lagi-lagi netralitas pejabat menjadi sorotan ini 1 bulan menjelang pemilu. Apa tanggapan dari TPN, Bang Roni? Iya, terima kasih ya, bahwa terkait dengan netralitas ini jauh-jauh hari memang sudah banyak indikatornya ya. Dan dari majalah Tempo sudah menuliskan beberapa kali
terkait dengan netralitas dari aparat penegak hukum maupun ASN. Dan kita lihat sudah beberapa kali juga kejadian, contohnya waktu kejadian abdesi. Kejadian abdesi di mana saudara Gibran mengumpulkan datang ke acara perangkat desa ya pada saat itu ya. Itu sangat terlihat jelas di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir kami mendapatkan berita juga saudara Gibran di Ambon mengumpulkan juga lagi kepala desa. Sudah sangat jelas-jelas bahwa ASN itu harus netral, tapi kok masih aja berani menabrak aturan. Ini yang kami sangat sayangkan kan. Jadi menurut kami sebenarnya jauh-jauh hari sebelum ada kejadian yang ada di di Sumut ini sudah ada kelihatan juga, dan kita sudah sampaikan berulang kali bahwa ASN maupun aparat penegak hukum itu wajib netral karena undang-undang yang memerintahkan. Dan kita juga sampaikan stop juga intimidasi, jangan menakut-nakuti juga kepala desa untuk menarik-narik untuk memilih salah satu paslon. Kalau dari video yang kemarin viral itu sudah jelas ya menyampaikan ada menyebut nama PJ. Nah di situ ayo gitu loh. Kalau memang seandainya memang mau kita tegakkan aturan ini, ayo Bawaslu gitu. Bawaslu harus bertindak tegas gitu loh. Jangan sampai proses pemilu ini tercoreng dengan hal-hal seperti ini. Terkait dengan netralitas ini, Valeri, jauh hari ini sudah menjadi perbincangan oleh masyarakat luas. Tidak hanya dari pihak kita, masyarakat sipil, akademisi, budayawan. Kita ingat sekali bagaimana dulu Mas Butet mau mengadakan acara konser. Itu dilarang, disuruh buat surat pernyataan. Gitu loh. Saudara Aiman yang menyampaikan hal-hal yang sudah tertulis di media massa, yang sudah jelas-jelas, itu juga pun dilaporkan gitu loh. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa di dalam sini kan kita tahu bahwa yang salah satu calon wakil presiden itu adalah anak presiden gitu loh. Yang sudah dari awal itu dikhawatirkan oleh masyarakat luas menyampaikan terkait dengan isu netralitas ini gitu. Kalau seandainya kita mau fair gitu loh, ayo kita ini loh tegakkan aturan gitu loh. Kita mengajak semua masyarakat dan Bawaslu juga pun menyampaikan kalau ada hal seperti tindak dengan tegas gitu loh. Saudara Gibran bagi-bagi susu pemeriksaannya bisa 1 bulan loh. Kalau yang lainnya cepat, kalau saudara Gibran kenapa bisa 1 bulan gitu kan? Publik jadi bertanya-tanya gitu loh. Terkait dengan teman-teman yang di Bawaslu ya. Tapi sekali lagi bahwa kita mendukung proses hukum, kita mendukung Bawaslu bahwa Bawaslu bisa menegakkan aturan, dan kita tunggu saja putusannya. Kalau seandainya yang disampaikan bahwa ini perbuatan dari kelompok tertentu, contohnya aja di Sampang, ada penembakan kepala desa. Ternyata tidak terkait dengan pilpres gitu loh. Itu bisa terbuktikan gitu loh. Ternyata itu masalah antara kepala desa dengan kepala desa yang lainnya. Jadi sebenarnya kita mengajak masyarakat untuk proses yang ada ini, kita menjaga kualitas demokrasi yang ada ini, dan kita benar-benar mau tuh aturan mainnya dilaksanakan dan dihormati. Dan kita menyampaikan ya bahwa proses pemilu ini bukan hanya tanggal 14 Februari, tetapi proses dari sekarang ini merupakan dari tahapan pemilu gitu loh. Jadi penyelenggara, peserta ini harus benar-benar menghormati. Dan kalau seandainya seperti ini sudah beberapa kali kan, contohnya di pos polisi di atasnya ada reklame itu, ada gambar pasangan calon tertentu, itu viral dulu baru ditindak. Nah hal-hal seperti ini kan masyarakat juga ikut mengawasi ya, ikut berperan serta. Jadi sekali lagi bahwa kita berharap bahwa pemilu ini berlangsung jurdil dan ini adil, jurdil dan adil. Baik, Bang Roni, tapi tadi kan Bang Noel menyebut bahwa video yang viral beredar ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan, dan saat ini juga masih dalam penelusuran dari Bawaslu. Tapi kalau TPN sendiri menilainya video ini hoax atau tidak, Bang Roni? Ya, kalau saya lihat kan ini kalau seandainya dari pihak masyarakatnya menyampaikan, ya saya silakan dibuktikan kan. Itu kan kelihatan bahwa di dalam pertemuan tertentu ya menyampaikan arahan-arahan kan yang diduga diarahkan oleh pejabat gitu. Dan ini kan yang perlu kita luruskan gitu loh. Kalau seandainya hal seperti ini ya silakan ditelusuri gitu kan. Cuma kan kita sampaikan terkait dengan netralitas ini harus kita jaga bersama gitu.
Dan ingat bahwa ini ada sanksinya loh. Ada sanksi Undang-Undang ASN, ada sanksi Undang-Undang Pemilu. Dan ini harus diperhatikan bersama. Jangan gara-gara pemilu 5 tahun ini kemudian para ASN ini dikorbankan kan. Kemudian mereka karirnya ke depannya seperti apa, itu jangan sampai terjadi juga gitu loh. Jadi kita juga pun menyampaikan kepada para ASN, para penegak hukum, bahwa para aparat, bahwa taatlah terhadap aturan undang-undang. Jangan sampai karena pemilu 5 tahunan ini akhirnya tercoreng kan, gitu loh. Ya. Baik, dari Timnas Amin mungkin Bu Tatak ada tanggapan menurut Anda terkait dengan video viral yang beredar ini. Apa tanggapan dari Timnas Amin sendiri? Yang pertama, video itu ya, apa yang berupa rekaman suara itu merupakan satu bukti hukum yang perlu diselidiki oleh Bawaslu. Karena itu merupakan indikasi dari pelanggaran serius dari aparatur negara untuk tidak netral terhadap pemilu. Dan ini punya konsekuensi yang berat ya di dalam aturan undang-undang karena ada keharusan bahwa ASN, aparatur sipil negara itu harus netral di dalam pemilu. Dan ini mempunyai konsekuensi yang berat. Ada konsekuensi hukuman pidana, ya, sampai dengan 1 tahun penjara jika mereka memang terbukti melakukan pelanggaran. Dan juga ada peraturan perundang-undangan yang menyangkut disiplin ASN yang bisa berakibat bagi mereka yang bersikap tidak netral, terbukti melakukan pelanggaran itu bisa dipecat ya dari posisinya sebagai ASN. Sehingga dengan adanya video ini itu juga merupakan peringatan yang baik bagi ASN, baik itu seluruh di pusat sampai dengan tingkat desa, kepala desa, bahwa jika mereka berani coba-coba untuk bersikap tidak netral, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka konsekuensi yang ditanggung adalah buat mereka sendiri, bukan buat paslon yang dipilih. Nah, oleh karena itu saya kira ini merupakan contoh bagi para ASN untuk mulai berpikir bahwa sikap tidak netral itu tidak menguntungkan mereka. Nah, untuk Bawaslu saya kira ini juga perlu ditanggapi serius ya, walaupun tidak berupa laporan tapi berupa bukti yang di-share ke publik. Karena kan di dalam situasi yang sekarang ini memang orang merasa takut ya untuk menyampaikan secara langsung buktinya, sehingga yang terjadi adalah di publik itu orang kemudian tidak serta-merta secara terus terang menyatakan diri siapa yang melaporkan atau siapa yang mengungkapkan tentang hukum ini gitu. Jadi saya kira Bawaslu maupun penegak hukum juga perlu menyikapi ini dengan serius dan kesetiaannya itu pada negara, bukan pada pemerintah yang sedang berkuasa. Kan dengan pemilu ini pemerintah yang berkuasa bisa berganti kan begitu. Tetapi kalau negara, kesetiaan pada negara kepada pemilu yang jujur dan adil itu akan selamanya. Ya, seperti itu Mbak Valeri. Baik, artinya dari TPN dan Timnas Amin ini sepakat ya memang Bawaslu harus betul-betul menganggap serius ini karena ada konsekuensi hukum yang menanti jika aparat terbukti tidak netral. Sementara tadi kalau menurut TKN ini upaya untuk mendiskreditkan. Bahkan TKN menyebut sudah mengantongi nama oknum yang melakukan ini. Kita ke Bang Jerry, mungkin Bang Jerry. Sebagai pengamat, menurut Anda apakah ada indikasi pelanggaran pemilu dalam video yang beredar ini, Bang Jerry? Ya, terima kasih Mbak Valeri. Saya kira kalau betul kejadiannya, ya ini masuk kategori pelanggaran karena tidak boleh. Sekali lagi kalau betul kejadiannya. Jadi sekarang saya kira begini, kalau kami kan di komunitas pemilu bersih itu, kita sebetulnya peduli kepada bagaimana pemilu kita ini bisa berlangsung bersih lah. Tidak ada praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh siapapun peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Nah, kalau lihat kasusnya Batubara ini, sebetulnya kan orang-orangnya jelas.
yang disebut dalam rekaman yang beredar itu kan jelas. Saya kira kemarin Bawaslu sudah mengatakan mengambil langkah-langkah untuk memeriksa orang-orang yang ada dalam rekaman itu. Itu ya harus diseriusi tuh. Karena nanti di situ akan ketahuan apakah memang itu peristiwanya betul terjadi. Karena kan kita ini hanya mendengar suara ya, kita nggak tahu juga ya orang seperti kami ini yang tidak di sana ini, yang nggak tahu persis bagaimana suara orang-orang yang ada di situ, apakah betul sesuai dengan orangnya atau tidak gitu ya. Lalu dipastikan betul apakah memang peristiwa itu terjadi dengan memeriksa paling tidak orang-orang yang ada di rekaman itu. Nah, tapi juga begini, saya kira kita sebagai kelompok masyarakat sipil atau juga sebagai pasangan pemenangan atau tim kampanye pasangan calon boleh juga memberi masukan gitu ya. Tadi Bung Immanuel kan mengatakan sudah tahu orangnya. Sebetulnya nggak apa-apa itu disebutkan. Kan ini supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang yang tidak perlu ya. Jadi kalau sudah tahu orangnya, ya kasih tahu aja. Itu laporkan saja atau bahkan mungkin bisa disebut juga di sini gitu ya kan, supaya kita tahu siapa pelakunya, lalu kita bisa lakukan cross check masing-masing dengan jaringan yang ada itu terhadap orang-orang yang mungkin disebutkan atau pelakunya gitu ya. Karena dalam kompetisi pilpres seperti sekarang ya, kalau kita lihat ini kan sebulan sebelum hari H memang makin kompetisinya makin mengeras ya. Sehingga semua pasangan calon bisa melakukan apa saja, atau tim pemenangan, tim kampanye pasangan calon itu bisa melakukan apa saja untuk memenangkan ya. Karena itu memang kita butuh kasus seperti ini terang benderang ya, supaya kita bisa tahu ini pelakunya siapa, apakah memang peristiwanya ada atau seperti apa ya. Kalau peristiwanya ada ya memang ini pelanggaran, dan orang-orang yang ada di situ memang harus ditindak. Karena kan kita memang mendorong birokrasi netral ya, TNI, Polri, ASN dan kehakiman itu harus netral dalam pemilu ini. Sebagai aparat negara dia harus bertindak netral, tidak boleh menjadi bagian dari pemenangan satu pasangan calon atau satu peserta pemilu tertentu gitu ya. Kalau kita kan concern ke sana, karena itu semangatnya adalah mari kalau ada data yang terkait dengan orang-orang itu ya dibuka gitu. Nah yang kedua Mbak Valerie, memang begini, kami juga mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan pengerahan TNI Polri, ASN, birokrasi dan kejaksaan ya dalam rangka pemenangan. Ini memang bukan bukan milik salah satu paslon saja. Gitu ya, laporan kita itu memang dari beberapa paslon juga terjadi, termasuk peserta pemilu di legislatif ya, partai politik. Nah, kita memang mendorong supaya itu tidak terjadi ya, supaya pemilu kita ini bisa prosesnya bisa baik, bisa bersih gitu ya, sehingga hasilnya juga mendapatkan kepercayaan publik dan mendapatkan legitimasi yang cukup baik. Kan itu yang kita harapkan. Sehingga pemerintahan yang terbentuk hasil pemilu 2024 ini bisa bekerja dengan baik. Nah, informasi yang kita dapat memang banyak dari jaringan kami yang ada di daerah, dan karena itu memang kita cukup prihatin dengan ini. Karena itu kita ingin membangun komitmen dengan semua stakeholder untuk meneriakkan pelanggaran netralitas ASN ini, agar memang ASN kita, birokrasi kita, TNI dan Polri itu tidak dijadikan alat pemenangan atau alat kekuasaan dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu gitu ya. Nah, kita mendorong begini sebetulnya yang ketiga Mbak Valerie ya. Kelihatannya kan kita membutuhkan masing-masing lembaga ini, saya sudah pernah mengatakan itu ya. Misalnya TNI, Polri, ASN itu untuk membentuk lembaga-lembaga internal mereka sebagai lembaga yang menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas. Artinya tentara, karena waktu itu Panglima sudah sempat declare bahwa tentara netral.
Nah, karena ada banyak cerita seperti ini, bisa nggak misalnya tentara itu buka posko pelaporan netralitas terkait dengan tentara? Artinya apa? Kalau ada temuan pelanggaran tidak netralnya TNI, bisa ada salurannya di samping saluran formal pemilu itu ke Bawaslu, ada saluran internal di lembaga masing-masing untuk memberikan laporan. Begitu juga kita dorong kepolisian dan kita dorong juga birokrasi ASN itu untuk melakukan itu gitu ya, supaya kanalnya tidak semata-mata Bawaslu, karena ini kan berkaitan juga dengan kehormatan kelembagaan masing-masing atau kehormatan kedinasan masing-masing ya. Karena kita melihat ini sudah mulai agak memprihatinkan ya, sudah masif betul itu terkait dengan netralitas kelembagaan lembaga-lembaga negara ini gitu. Gitu Mbak Valerie. Baik, Bang Jerry, ini artinya berlaku untuk seluruh tim pemenangan masing-masing ya. Kalau memang sudah mengantongi nama-nama oknum atau menemukan dugaan kecurangan harus dilaporkan ya Bang Jerry. Ya, dan mestinya kita dilaporkan saja itu. Ya, baik, kita akan lanjutkan dialognya setelah informasi berikut pemirsa. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara menghadiri panggilan Badan Pengawas Pemilu di kantor Bawaslu Kabupaten Batubara. Kajari Batubara Amru Siregar didampingi beberapa orang jaksa. Lebih dari setengah jam, Amru diperiksa dan membuat laporan ke Bawaslu terkait dengan namanya yang dibawa-bawa untuk memenangkan salah satu paslon. Usai melapor dan diperiksa, Amru enggan memberikan keterangan kepada awak media. Baik, kita kembali ke TKN mungkin, Bang Noel. Tadi kan Bang Jerry menyebut ini kalau memang punya namanya bisa dibuka atau bisa dilaporkan. Bang Noel, mungkin ada tanggapan ataukah nantinya juga dari TKN akan melaporkan ke pihak kepolisian dan akan menyebut nama tersebut yang tadi Bang Noel sebut ini berupaya mendiskreditkan melalui video tersebut. Ya, Bang Noel boleh dibuka audionya, Bang Noel. Halo, Mbak. Ya, Bang Noel, silakan Bang Noel. Ya, ini kan kita menunggu kajian dan laporan dari Kajari Sumut itu, kemudian TNI, juga polisi di sana. Mereka kan lagi upayakan pelaporan. Kita lihat hasil dari sana aja dulu, karena kita tidak mau melampaui apa yang bukan domain kami. Jadi ya kita menunggu aja dulu, karena selama ini kan orkestrasi ini udah keterlaluan. Selama ini selalu aja. Ini kan bentuk insinuasi ya terhadap paslon kita. Ini tuduhan secara tidak langsung ke paslon kita. Tadi persis apa yang Jerry sampaikan bahwa ya kita akan membuka secara publik nanti. Kita hanya menunggu momentum aja kok gitu loh. Karena kita tidak mau sedikit-sedikit tudingan-tudingan ini dianggap bahwa seakan-akan polisi melakukan intimidasi. TNI tidak netral. Orkestrasinya itu terus. Kemudian hari ini ditarik lagi satu institusi, kejaksaan. Saya heran, kalau seandainya tidak mau, tidak siap berkompetisi dalam demokrasi kita ini, ya sudah, aku aja angkat bendera putih gitu loh. Itu lebih terhormat daripada mengorkestrasikan hal-hal yang menurut saya kontraproduktif gitu. Ini tidak baik. Yang dikorbankan itu demokrasi. Kedua, yang dikorbankan itu adalah rakyat. Kita tidak mau gara-gara hanya bicara tentang kekuasaan, tapi rakyat sebagai pemilik hak malah dikorbankan. Jadi sudahilah hal-hal kayak begini. Sudah, kalau sama-sama kita percaya bahwa rakyat pemilik kedaulatan, ya sudah. Tinggal kita lihat nanti di tanggal 14. Sudah adu gagasan aja. Kita bicara tentang gagasan, adu program itu lebih penting daripada coba melakukan ofensif politik yang malah itu menjadi backfire sendiri untuk mereka yang melakukan tudingan-tudingan kasar ini. Karena sudah cukup lah. Jangan juga dipaksa orang untuk melakukan hal yang menurut saya itu sudah kurang tidak baik. Yang akhirnya lama-lama kayak kita, TKN, ya kita punya rasa marah, tapi kemarahannya kita tetap kita melakukan cara-cara yang disediakan oleh negara ini terkait yang namanya mekanisme hukum. Ya ada instrumen hukum lah kita akan laporkan, tapi kita hanya menunggu momentumnya aja kok, kita hanya menunggu itu. Kalau terus hal-hal ini mendiskreditkan paslon kita,
ya kita akan melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti yang kami miliki. Kayak gitu loh Mbak. Dan sekali lagi Mbak, saya mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Setelah ini saya izin undur diri ya. Baik. Salam buat Roni, lantas kemudian Mbak Tata, Kudia Jerry Semampo. Pak Valeri, Iya. Bung Immanuel, saya tanya sedikit sebelum keluar ya. Siap. Sebetulnya juga menurut saya ya, ini kalau kita mau buka-bukaan dengan kasus ini, kalau kami ini lembaga pemantau ya, mau aja terbuka, makin cepat membukanya makin baik ya, karena kalau makin lama kan makin repot. Tapi tadi Bung Noel bilang nunggu polisi dan tentara. Nah Pak, bukankah narasi ini justru bisa menimbulkan tanda tanya, jangan-jangan memang ada kedekatan antara paslon 2 ya dengan polisi dan tentara gitu. Itu maksudnya apa gitu? Kalau menurut saya kita buka aja sekarang gitu ya. Kalau saya begitu soal ya. dekat. Ini Jerry, soal dekat kita dekat semua. Artinya lebih baik gitu ya. dibuka Bang Noel biar publik tidak bertanya-tanya juga. Ditanya Anies dekat nggak dengan TNI? Iya Kalau ya. ditanya dekat, gitu loh. Semua dekat kok. Loh karena mereka kan bagian dari instrumen negara yang sudah kita akui. Nah persoalan mereka mengorganisir untuk memilih tidak netral itu persoalan beda. Soal dekat, saya katakan 1.000.000%. Prabowo dekat dengan TNI, Ganjar dekat dengan TNI, Anies dekat dengan TNI, siapa yang tidak? Nah, yang kita persoalkan di sini soal netralitasnya. Itu dong yang maksud saya diperdebatkan. Soal ditanya kedekatan, dekat sekali. Dekat sekali. Siapa yang nggak dekat dengan TNI? Siapa yang nggak dekat dengan polisi? Siapa yang nggak dekat dengan kejaksaan? Gitu loh. Artinya Bang Noel memang TKN belum berniat membuka namanya hari ini ya Bang Noel? Gimana? Artinya TKN memang belum berniat untuk membuka nama tadi yang Bang Noel sebut-sebut. Ini memang sudah beberapa kali melakukan upaya untuk mendiskreditkan Paslon 02. Ini belum akan dibuka hari ini Bang Noel namanya? Saya rasa tidak. Kita tunggu hasil dari Bawaslu, kemudian hasil laporan Kejari di Sumatera Utara itu. Gitu loh Mbak. Kita pokoknya tidak mau mendahului mereka lah. Tapi saya yakin itu kan sudah diklarifikasi bahwa itu hoax dan sebagainya. Dan mereka juga melakukan upaya hukum dan pelaporan. Ya sudah kita tunggu. Mereka juga melakukan hal-hal itu kan bagus. Jadi orang-orang yang menyampaikan berita hoax, kebohongan, dan kebencian itu harus ditindak secara hukum. Dan jangan juga dirusak demokrasi karena hal yang kayak begini. Begitu Mbak. Baik, artinya dari TKN memang pasti akan menempuh jalur hukum. Namun memang akan menunggu kajian akhir dari Bawaslu. Begitu ya Bang Noel ya. Baik, mungkin kita terakhir kita ke... Baik, saya izin ya. Terima kasih Bang Noel. Baik, kita ke TPN terlebih dahulu mungkin terakhir closing statement dari Bang Roni. Sehat-sehat. Bang Roni, bagaimana ini dengan waktu yang sedikit lagi, kurang dari sebulan menjelang pemilu? Apa upaya dari TPN untuk mencegah kecurangan lagi yang dilakukan dalam pemilu ataupun dugaan kecurangan, terutama yang melibatkan netralitas dari aparat TNI Polri dan juga ASN? Maaf, audionya boleh dibuka Bang Roni? Silakan. Ya. Jadi sebelum saya jawab, Pak Reri, bahwa sebenarnya akar permasalahan ini adalah Pak Prabowo sebagai Menhan. Beberapa kali kegiatan Pak Prabowo itu kita lihat memakai fasilitas dari Kementerian Pertahanan. Ada peresmian sumur yang ada di Jawa Barat, di situ pakai instrumen dari fasilitas dari negara. Kemudian yang sudah sangat jelas di masyarakat, ajudannya beliau menggunakan atribut 02. Nah, ini yang sebenarnya mau kita sampaikan bahwa ini permasalahannya karena Pak Prabowo masih aktif, kemudian yang sedang ikut kontestasi ini adalah anaknya Pak Presiden gitu loh. Jadi ini kan saya lihat teman-teman ASN, aparat, ini mereka ditarik-tarik, ya itu yang kami sayangkan gitu loh. Kalau seandainya mereka dilibatkan untuk ini, bagaimana suasana kebatinan mereka padahal mereka tahu bahwa mereka ASN, bahwa mereka adalah aparat, tentunya mereka harus bersikap netral. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, bahwa hal-hal ini sudah terungkap di publik. Kalau seandainya dari kubu 02 keberatan, coba keberatan dengan tulisan yang ada di majalah Tempo. Gitu loh. Itu yang sudah bisa diakses oleh semua orang gitu. Sampai saat ini kita tidak mendengar bahwa itu ada upaya bahwa kalau seandainya logika sederhananya mereka merasa bahwa mereka tidak posisinya adalah posisi yang memang sesuai undang-undang, ambil langkah hukum dong gitu loh. Nah itu sampai sekarang juga pun kita belum dengar itu. Dan yang ketiga, tadi pertanyaannya dari Mbak Valeri bahwa apa yang akan kita lakukan, bahwa semua kita akan melakukan upaya hukum.
kita melaporkan kepada Bawaslu, kemudian kita mengajak semua pendukung kita, relawan kita, supaya juga ikut aktif. Kalau ada kecurangan, ada intimidasi, laporkan saja. Kemudian sebarkan di sosial media. Karena masyarakat ini juga pun sudah capek dengan pola-pola seperti ini. Kita seperti dibawa lagi di dalam suasana di mana demokrasi itu dibungkam. Di era 98, 96, masa-masa Orde Baru. Kita tidak mau seperti itu. Karena pengalaman itu, maka kita sampaikan hal-hal ini. Bahwa kita tidak mau demokrasi ini mundur. Nah, terjadi dengan aparat yang tidak netral ini sudah terungkap kok. Sudah ada rame di sosial media kan. Dan kita juga minta kepada pimpinan kejaksaan lewat Bapak Jaksa Agung tindak tegas. Terus lewat Bapak Kapolri kalau ada anak buahnya yang melanggar ditindak tegas. Kita minta juga kepada Panglima ditindak tegas gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus tentunya masyarakat menunggu kan bahwa aturan ini dijalankan dengan baik. Seperti itu. Baik, dari TPN artinya akan melanjutkan dengan langkah hukum ya, Bang Roni, untuk melaporkan dugaan-dugaan kecurangan ini. Dari Timnas Amin mungkin, Bu Tatak, apakah Timnas Amin juga akan melakukan langkah hukum seperti itu? Sebelum menjawab ke langkah hukum, saya ingin menggarisbawahi bahwa fakta terbukanya rekaman itu adalah fenomena gunung es. Jadi itu hanya sedikit yang kelihatan, tapi sebenarnya fenomenanya itu lebih besar daripada itu. Ya, seperti tadi disampaikan juga ya oleh Bang Roni, bahwa memang kita agak susah untuk si aparatur negara ini untuk bersikap netral dalam situasi yang sekarang, karena memang kontestan sendiri juga adalah kepala-kepala mereka, dan bahkan presiden adalah ayah dari salah satu kontestan, sehingga agak sulit bagi mereka untuk bersikap netral ya. Ini kalau dari aspek politisnya, tetapi sebenarnya lebih jauh dari itu kan mereka ada keharusan untuk bersikap netral ya, yang diatur oleh undang-undang. Ini saya juga menceritakan satu kasus di DKI di mana salah satu ASN itu takut bahkan untuk memasang foto dengan Anies Baswedan, padahal fotonya itu ketika beliau dulu menjadi gubernur ya. Nah, ini bagaimana mereka itu ketakutan untuk berfoto dengan seorang Anies Baswedan. Tetapi di sisi lain kita melihat bagaimana Pak Gibran itu bertemu dengan para bupati ya, dan para kepala desa yang mana ini sangat telanjang seperti itu. Nah, ini kita juga melihat bahwa ini ketika ini dilakukan ya tanpa rasa malu, maka ini akan mencederai dari nilai-nilai pemilu yang jujur dan adil itu sendiri gitu. Jadi agak susah kita untuk menempatkan diri karena dalam posisi sekarang ini basis politiknya itu sudah tidak netral, sehingga ke bawahnya cabang-cabangnya itu menjadi sulit untuk sekedar hanya diukur dari perbuatan-perbuatan di bawah ya, seperti kejaksaan di tingkat kejaksaan negeri, kemudian Kapolres, kemudian bupati, kepala desa ya, ketika atasannya itu sendiri juga memberi contoh untuk tidak netral seperti itu. Nah, untuk itu saya kira ini menjadi satu presiden yang bagus agar kita semua belajar ya, yang saya kira pemimpin-pemimpin kita untuk memberikan contoh yang lebih baik, bahwa ini adalah kontestasi pemilu yang sakral untuk memilih seorang presiden baru yang mana harus kita jaga netralitasnya seperti itu. Nah, untuk menyangkut apakah ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak, saya kira sepanjang itu nanti ada fakta hukum yang memang terlihat ya, saya kira kita akan selalu mendorong kepada masyarakat dan juga Timnas Amin untuk terus memperjuangkan itu dan menjaga agar pemilu tetap bersih, jujur, dan adil. Seperti itu, Mbak.
Baik, artinya Bu Tatak ini tadi sama dengan Bang Roni ya, akar permasalahan adalah kedekatan. Begitu ya Bu Tatak. Namun sayang sekali waktu kita sore hari ini sudah habis. Mungkin kita sama-sama akan menunggu bagaimana kajian akhir dari Bawaslu dan semoga tidak ada lagi indikasi kecurangan seperti ini, terutama Ya, menjelang Mbak waktu Fadli. yang sangat singkat ini, hanya kurang saya dari kira- 1 bulan menjelang pemilu. Mbak Terima Fadli. kasih Bang Jerry Sumampau, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Bu Tatak Ujiati, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran, dan Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali semuanya. Terima kasih.